Shalom semua pemirsa program All by Grace yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur dapat berjumpa kembali dalam episode 209. Mari kita berdoa sebelum kita mulai acara kali ini. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah, kasih karunia, pemeliharaan dan pertolongan-Mu, sehingga kami ada sebagaimana kami ada hari ini, semata-mata karena kemurahan-Mu, karena kebaikan-Mu dan kasih setia-Mu yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami serahkan waktu berikut ini dalam tangan kasih dan kuasa-Mu, Engkau pimpin kami dan kami boleh duduk diam di bawah kaki-Mu untuk menerima bahagian yang terbaik yang telah Engkau siapkan bagi kami, yang takkan terambil dari kami Tuhan. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Kami menyerahkan waktu berikut ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Seorang pemuda yang terlahir dari sebuah keluarga cendekiawan dengan latar belakang pendidikan agama yang mumpuni, ia dibesarkan dengan baik sesuai dengan adat istiadat keluarganya. Sejak muda hidupnya sangat rohani. Dalam kesehariannya, ia memperhatikan hukum dan perintah Tuhan yang dipercayainya. Bahkan ia sudah mempelajari seluruh kitab suci sejak muda. Orang tuanya mengirim pemuda tersebut untuk mendalami pendidikan agama di luar kota di bawah bimbingan seorang guru besar yang tersohor pada saat itu. Pemuda itu pun tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Dengan sungguh-sungguh ia belajar pada usia yang relatif masih muda sampai ia mendapatkan kepercayaan dan kehormatan untuk menjadi bagian dari golongan Sanhedrin. Pemuda itu sangat istimewa hingga dapat menerima penghargaan tinggi dari guru yang dihormatinya. Setelah menyelesaikan pendidikannya, ia memutuskan untuk kembali ke kota asalnya untuk bekerja. Saat itu, ia mendengar adanya gerakan yang bertentangan dengan iman keyakinan atau iman kepercayaannya yang kemudian dianggapnya sebagai suatu ajaran sesat.
Seiring dengan berjalannya waktu, ia pun berkesempatan untuk menjadi pemimpin pasukan untuk menangkap para pengikut agama yang diyakininya sesat itu, karena sudah semakin merajalela dan meresahkan masyarakat. Ia mendapat wewenang dari imam-imam kepala untuk menangkap dan memasukkan ke dalam penjara para pengikut ajaran asing yang sesat itu. Bahkan dia turut menyetujui banyak dari mereka yang dihukum mati. Pemuda tersebut sangat marah dengan mereka yang dianggapnya sebagai penyesat, sehingga tidak heran ia menganiaya mereka, bahkan turut mengejar mereka sampai ke kota-kota asing. Bagi pemuda tersebut, kesalehannya sebagai seorang rohaniwan benar-benar dinyatakan dalam perbuatan, dalam tindakan, yaitu dengan menangkap dan memenjarakan orang-orang yang dianggapnya menganut ajaran sesat. Ia sangat menjunjung tinggi kitab suci dan Taurat yang dipercayainya dan melakukan semua hukum dengan sebaik-baiknya. Ia mau melakukan apa saja yang selaras dengan hukum Taurat yang dipercayainya, sekalipun itu berarti mengejar, memenjarakan orang-orang yang dianggapnya sebagai penyesat itu. Hingga suatu hari dalam perjalanan bersama rekan-rekannya keluar kota dengan membawa surat mandat atau surat kuasa untuk menangkap dan memenjarakan para pengikut Yesus, tiba-tiba sebuah cahaya yang sangat terang menyinarinya hingga membutakan matanya sekalipun dikelilingi oleh teman-temannya. Pemuda itu rebah ke tanah dan mendengar suara berkata, "Saulus, Saulus, mengapa kamu menganiaya aku?" Pemuda itu pun bingung dan bertanya, "Siapakah engkau, Tuhan?" Dan suara itu pun menjawab kembali, "Akulah Yesus yang kamu aniaya. Akan tetapi bangun dan masuklah ke kota, dan kamu akan diberitahu apa yang harus kamu lakukan." Pemuda yang bernama Saulus itu mencoba berdiri, tetapi ia mendapati dirinya buta sehingga anak buahnya menuntunnya dan membawanya ke kota. Pengalaman ini mengubah seantero hidup Saulus secara total. Mulai saat itu, orang Farisi yang sombong ini berubah menjadi seorang yang kesakitan, gemetaran, dan meraba-raba, dan bergantung pada bantuan orang lain selama 3 hari. Dia tidak dapat melihat, tidak makan, ataupun minum. Oleh perjumpaan pribadi yang dahsyat dengan Yesus, seluruh hidupnya berubah. Sampai di hari ketiga, seorang pengikut Yesus yang bernama Ananias mendapat penglihatan dan perintah dari Tuhan untuk menemui Saulus. Saat itu mungkin saja Ananias masih bisa merasa takut karena telah mendengar tentang semua kejahatan yang dilakukan Saulus terhadap orang Kristen yang dianggapnya sesat oleh Saulus. Akhirnya Ananias pergi juga, menumpangkan tangan ke atas kepala sambil berkata, "Saudara Saulus," ia pun memberitahukan bahwa Yesuslah yang telah menampakkan diri dalam penglihatan Saulus. Lalu mata Saulus terbuka dan menerima anugerah Roh Kudus. Setelah itu ia dibaptis, dan sejak hari itu hidup Saulus berubah, bahkan dapat dipakai Tuhan dengan dahsyat. Saulus yang sebelumnya mengira dirinya telah melakukan kehendak Tuhan dan melayani Tuhan, tapi ternyata yang dilakukannya justru bertentangan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saulus berpikir dengan menangkap, menganiaya orang Kristen adalah demi kebaikan, padahal orang-orang Kristen ternyata hanya sedang memberitakan Injil dan mengajarkan kebenaran sesuai dengan kehendak Tuhan. Bersyukurlah pada akhirnya Saulus menerima kasih karunia Tuhan dan dapat mengenal Tuhan Yesus dengan benar dan mengalami perubahan hidup yang sejati. Dalam realita, tidak sedikit orang seperti Saulus yang mengira dirinya sudah tahu, sudah mengerti dengan jelas apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi hidup mereka, padahal apa yang diyakini bisa saja salah. Belum tentu kehendak Tuhan demikian. Apa jadinya dengan orang-orang tersebut yang akan terus menjalani kehidupan? Tentu banyak yang akan berakhir dengan kekecewaan. Semuanya itu
tidak seindah daripada apa yang dibayangkan. Mungkin mereka pikir Tuhan sudah gagal atau sampai berani menyalahkan Tuhan atas segala hal yang menimpa hidup mereka. Padahal yang salah jalan sejak awal adalah mereka sendiri. Begitu juga tidak sedikit pasangan yang ketika hendak memasuki jenjang pernikahan, mereka sangat yakin bahwa kekasih pujaan hatinya adalah pasangan hidup yang telah Tuhan persiapkan baginya, dan itu adalah kehendak Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah benar demikian? Kalau sudah terlanjur suka dahulu, apapun juga bisa dianggap sebagai tanda dari Tuhan, sehingga tanpa disadari mereka memaksakan kehendak diri kepada Tuhan. Jika setiap hari, apalagi setiap saat, pikirannya dipenuhi oleh si dia, sebelum tidur pun kontak dulu dengannya. Tidak heran bila sedang tidur pun memimpikan tentang si dia, lalu dianggap itu adalah tanda jodoh dari Tuhan. Tentu kesimpulan yang demikian tidaklah bijak. Begitu juga dalam banyak hal yang lain, seperti dalam hal studi, karir, usaha, investasi, atau berbagai pilihan lain terkait masa depan. Seringkali orang menganggap sudah sesuai dengan kehendak Tuhan tanpa mengetahui dan mengerti dengan jelas apa sebenarnya yang menjadi kehendak Tuhan bagi hidup mereka. Padahal dengan mengetahui dan mengerti kehendak Tuhan dengan jelas akan membawa kebaikan bagi hidup mereka dan akan memampukan semua yang mengerti kehendak Tuhan dengan baik untuk bisa menjalani suatu kehidupan dan mengambil keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan dengan sebaik-baiknya, dengan sejelas-jelasnya. Dan kita akan lihat orang demikian akan taat, setia sampai akhir senantiasa sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka akan setia sampai akhir. Dengan demikian, kehidupan mereka akan menjadi satu kesaksian yang dapat memuliakan nama Tuhan. Tema program All by Grace minggu ini adalah bagaimana bisa mengerti kehendak Tuhan dengan jelas. Kiranya melalui pembahasan tema, kita dapat mengerti kehendak Tuhan bagi hidup kita dengan jelas, sehingga dapat menjalani kehidupan ini dengan benar, tepat, dan sesuai, sampai pada akhirnya dapat mengalami penggenapan rencana dan kehendak Tuhan yang sempurna bagi hidup kita semua. Mari kita belajar bersama bagaimana bisa mengerti kehendak Tuhan dengan jelas. Yang pertama, pastikan dengan jelas apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ada seorang pemuda yang sedang diambang pintu keputusasaan dalam mencari pekerjaan yang belum juga membuahkan hasil. Ijazah sarjana yang dimilikinya ternyata tidak lantas membukakan pintu karir yang didapatkannya. Sudah hampir setahun dirinya menganggur. Banyak lamaran pekerjaan sudah diajukan, beberapa panggilan interview pun sudah dilewatinya, tapi semuanya berakhir dengan penolakan. Apa yang salah? Dia berpikir. Ya sudah berusaha dan lakukan bagiannya, tetapi mengapa belum juga ada hasilnya? Di tengah kepusingan hidup tersebut, ia melihat sebuah postingan temannya di sosial media yang akan berangkat bekerja ke luar negeri. Spontan ia berpikir, wah enak sekali bisa bekerja di luar negeri, terima gaji dalam bentuk dolar, bisa jalan-jalan pula. Pemuda itu pun ingin bisa seperti temannya tersebut. Lagi pula ia merasa dirinya tidak kalah pintar dibandingkan dengan temannya tersebut. Bila temannya saja bisa dapat kesempatan, artinya dia pun akan dapat kesempatan bisa bekerja ke luar negeri. Maka pemuda itu pun memberanikan diri untuk mengirimkan pesan kepada temannya agar dapat membantunya mencarikan peluang kerja di luar negeri seperti dirinya, juga demi menata masa depan yang lebih baik. Bak gayung bersambut, ternyata temannya tersebut juga diminta untuk mencari teman untuk ikut diberangkatkan ke luar negeri bekerja di sana. Mendengar hal tersebut, mata pemuda tersebut
lantas berbinar-binar seolah-olah ada harapan juga baginya, bukan sekedar dapat pekerjaan, ia bisa bekerja di luar negeri. Sungguh luar biasa sekali. Ia pun dengan segera menyiapkan segala persyaratan yang diperlukan agar dapat segera berangkat. Lalu ia bercerita kepada kedua orang tuanya bahwa ia akan mendapat kesempatan yang luar biasa bekerja di luar negeri. Orang tuanya turut bahagia mendapat berita sukacita tersebut, tetapi orang tuanya mengingatkannya agar membawa hal ini dengan serius dalam doa. Jangan sampai gegabah. Bertanyalah terlebih dahulu kepada Tuhan, apakah pekerjaan tersebut adalah yang terbaik baginya. Jangan sampai karena sudah keburu kepengen dapat pekerjaan, sudah membayangkan gaji dalam bentuk dolar dan bisa berjalan-jalan ke luar negeri, sehingga menjadi gelap mata dan salah ambil keputusan. Pada awalnya pemuda tersebut merasa orang tuanya kolot dan terlalu banyak kekhawatiran, tetapi ia merasa tidak ada salahnya juga, tidak ada ruginya untuk berdoa. Toh itu juga untuk kebaikannya. Maka pemuda itu pun mulai mendoakannya, bahkan meminta teman-temannya dalam satu kelompok sel di gereja untuk turut mendoakan baginya. Tak lama kemudian, ia mendapat berita orang hilang di sosial media, yang wajahnya tak asing baginya. Ternyata itu adalah wajah temannya yang mengajaknya untuk ikut bekerja ke luar negeri. Berita tersebut dipasang oleh keluarganya karena sudah kehilangan kontak dan tidak bisa menghubungi temannya tersebut. Mereka tidak dapat menemukan keberadaan temannya tersebut. Setelah diselidiki lebih lanjut, muncul dugaan bahwa pekerjaan yang dijanjikan ternyata adalah lowongan pekerjaan fiktif, hanya kedok dari sindikat perdagangan manusia di luar negeri. Barulah ia tersadarkan dan berkata, "Astaga, puji Tuhan, ia sudah mendengarkan perkataan orang tuanya agar tidak tergesa-gesa atau buru-buru ambil keputusan untuk bekerja ke luar negeri. Mereka membawa segala sesuatunya dalam doa terlebih dahulu. Sungguh tak terbayangkan jika ia mengikuti kehendak dirinya pada saat itu untuk segera berangkat bekerja ke luar negeri seperti temannya, entah bagaimana nasibnya. Pekerjaan yang dianggapnya dapat menjadi jalan keluar, merupakan kehendak dan jalan Tuhan bagi pergumulannya, ternyata semuanya salah. Semuanya adalah kehendak diri sendiri yang bisa saja menyesatkan dan menghancurkan hidupnya jika dituruti. Semua barang di dunia ini diciptakan untuk memenuhi tujuan tertentu sebagaimana dirancang oleh penciptanya. Seperti kursi adalah untuk duduk, kasur untuk tidur, kulkas untuk menyimpan makanan, lemari untuk menyimpan baju, dan lain sebagainya. Kita bisa saja menggunakan lemari untuk menyimpan makanan, tetapi makanan tersebut rentan menjadi rusak, basi, dan tidak dapat bertahan lama. Demikian pula bila kita menyimpan baju di dalam kulkas. Kulkas itu tidak berdaya guna sebagaimana fungsinya atau malfungsi, malah memboroskan listrik saja. Demikian pula halnya dengan hidup kita. Kita bisa saja menjalani hidup dengan sesuka hati kita, mengambil keputusan sesuai dengan kehendak diri, tetapi semuanya itu berpotensi merusak kehidupan kita karena bisa tidak sesuai dengan tujuan dan kehendak dari Tuhan Sang Pencipta bagi hidup kita. Alkitab mengatakan dalam Mazmur 139 ayat 13 berkata, "Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku." Dalam Yeremia 29 ayat 11, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu." Demikianlah firman Tuhan. Itu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yang berarti Tuhan sudah memiliki rancangan yang indah bagi hidup kita sejak kita masih di dalam kandungan. Sebuah rancangan yang unik,
dan indah yang memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Rancangan Tuhan bagi hidup kita adalah yang terbaik, jauh lebih baik dari apa yang dapat kita bayangkan atau kita rencanakan. Hanya Tuhan saja yang tahu dengan persis apa yang akan kita hadapi ke depan, dan merupakan sebuah keputusan yang bijak bila kita terus melangkah bersama Tuhan, sehingga rancangannya yang penuh damai sejahtera dan harapan itu dapat terwujud dalam hidup kita. Adalah wajar bila kita memiliki keinginan, cita-cita ataupun harapan tentang kehidupan kita dan apa yang hendak kita capai di masa depan. Tidak ada yang salah dengan semua itu, tetapi bila apa yang menjadi keinginan kita itu ternyata tidak selaras dengan tujuan hidup yang telah Tuhan kehendaki, maka hidup kita bisa menjadi malfungsi, percuma, dan hidup dengan sia-sia. Karena itu, tidak heran bila kita menemukan begitu banyak orang yang tampaknya sudah berada di puncak kesuksesan, tetapi hidupnya tetap merasa hampa, tidak ada sukacita, tidak ada kepuasan, tidak ada damai sejahtera. Keadaan demikian adalah buah atau hasil konsekuensi dari hidup yang dipimpin oleh kehendak diri sendiri, bukan kehendak Tuhan. Tidak heran walaupun kita tampak sukses di hadapan manusia, tetapi kita tidak dapat menikmati kesuksesan itu karena tidak memiliki kepuasan, tidak memiliki sukacita dan damai sejahtera yang dapat kita peroleh. Sebaliknya, bila kita berjalan dalam kehendak Tuhan, kita melangkah menuju tujuan dan rancangan yang telah Tuhan tetapkan bagi hidup kita, barulah bisa merasakan sebuah kepuasan yang sejati, sukacita, dan damai sejahtera yang sungguh-sungguh nyata. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya hidup ini bukan lagi milik kita, melainkan milik Kristus yang hidup di dalam kita. Hidup ini bukan lagi tentang kita, apa yang kita inginkan, apa yang kita kehendaki, apa yang kita cita-citakan. Bukan tentang semua itu, tetapi apa yang Tuhan kehendaki dan rencanakan bagi hidup kita. Karena secara keseluruhan hidup kita ini seutuhnya adalah milik Tuhan. Maka dari itu adalah bijak bila kita mengetahui dan mengerti dengan jelas apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi hidup kita sebelum mengambil keputusan, sebelum kita melangkah, sebelum kita bertindak, bukan lagi mengikuti hikmat dan pengetahuan sendiri atau terpengaruh dan dipimpin oleh pendapat orang lain atau karena penglihatan dan pendengaran yang sangat terbatas, agar kita tidak terjebak ke dalam anggapan bahwa apa yang mereka jalani dan lakukan adalah sesuai kehendak Tuhan, padahal tidak ada konfirmasi dari firman Tuhan atau dari pewahyuan Roh Kudus. Dalam Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Dengan kata lain, kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, sekalipun kita belum mengerti atau terkesan kehendak Tuhan itu bertentangan dengan kehendak diri kita. Dan kita harus berkorban dalam banyak hal, namun sesungguhnya kehendak Tuhan adalah yang terbaik bagi kehidupan kita. Berserahlah secara total kepada Tuhan dan percayalah bahwa Tuhan tahu dan sudah merencanakan yang terbaik bagi setiap kita. Lantas, bagaimana bisa mengetahui dan mengerti kehendak Tuhan dengan jelas? Banyak orang sudah berdoa, jawaban Tuhan belum juga diterima, tak kunjung datang katanya. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa mendengar jawaban Tuhan jika hati kita sibuk dengan keinginan atau kehendak diri sendiri? Ketika Tuhan menjawab kita dengan jawaban yang berbeda dengan kehendak diri kita, kita akan anggap kita salah dengar karena apa yang Tuhan kehendaki itu
tidak sesuai dengan kerinduan hati kita. Ada pula yang beralasan tidak cukup peka untuk tahu dengan jelas kehendak Tuhan bagi hidupnya. Sesungguhnya mengetahui kehendak Tuhan itu mudah saja. Sebagaimana orang tua yang baik selalu rindu mengarahkan anak-anaknya untuk tidak salah langkah dalam menjalani kehidupan yang ada di dunia ini, sehingga mereka memiliki masa depan yang indah. Terlebih lagi Tuhan yang rindu untuk memimpin, menuntun, dan menyertai setiap langkah hidup kita, setiap orang percaya. Inilah sebabnya mengapa penting memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan, karena Tuhan bukanlah Tuhan yang meminta semua orang percaya hanya menebak-nebak apa yang menjadi kehendaknya. Dalam salah satu Mazmur tertulis demikian, yaitu dalam Mazmur 32 ayat yang ke-8, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Tuhan sudah berjanji akan menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Sesungguhnya Tuhan pasti akan menyatakan kehendaknya, tapi tanpa kepekaan yang dibentuk dari hubungan yang erat dengan Tuhan, akan sulit bagi kita untuk menangkap dan mengerti dengan jelas, sehingga dapat melakukan kehendak Tuhan itu dengan benar dan dengan baik. Agar bisa melakukan kehendak Tuhan dengan benar, dengan baik, dan sesuai, maka kita perlu benar-benar pastikan diri apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi hidup kita. Bukan berdasarkan apa yang kita rasa atau kita pikir itu adalah kehendak Tuhan. Karena perasaan tidak bisa diandalkan, dan pikiran kita atau pengertian kita itu bisa saja bercampur aduk dengan segala keegoan diri kita. Ini adalah hal yang penting, karena jika kita salah menangkap, salah mengerti, maka kemungkinan besar yang dilakukan adalah keinginan diri kita sendiri yang dibungkus dengan alasan rohani yang memang bisa saja kelihatannya ya benar rohani, toh untuk Tuhan kok, ya untuk kerajaannya. Namun sungguhkah demikian yang Tuhan kehendaki? Atau justru itu yang kita kehendaki? Dalam salah satu isi surat Paulus mengingatkan kita untuk berusaha mengerti kehendak Tuhan, yang berarti kehendak Tuhan itu bisa kita mengerti, namun bukan dengan hikmat kita secara manusiawi, tetapi dengan tuntunan Roh Kudus, sebagaimana yang Tuhan Yesus janjikan dalam Yohanes pasal 16 ya ayat 13 hingga 14. Tetapi apabila Ia datang, itu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan yang akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Untuk bisa mengerti kehendak Tuhan dengan benar dan baik, kita harus datang ke hadapan Tuhan dengan motivasi yang murni, bukan dengan rencana yang sudah tersusun rapi, hanya minta persetujuan dari Tuhan. Jika kehendak diri yang mendominasi, maka semua tanda-tanda pun akan memberikan konfirmasi seolah-olah memang benar ini adalah kehendak Tuhan. Hal-hal sederhana pun bisa dikait-kaitkan, mungkin dari apa yang kita lihat atau apa yang kita dengar, sepertinya menegaskan bahwa memang ini adalah kehendak Tuhan. Memang ada kalanya Tuhan bisa memberikan konfirmasi, tapi kehendak Tuhan tidaklah bisa dimetodologikan atau dengan sebuah patokan. Sudahkah kita datang kepada Tuhan dengan motivasi yang tulus dan murni? Apakah kita sungguh ingin bertanya kepada Tuhan tentang kehendaknya bagi hidup kita? Mencermati kehidupan Raja Saul, yang adalah raja pertama Israel yang dipilih Tuhan dalam dua situasi yang dihadapinya, tercermin bagaimana Saul melakukan kehendaknya sendiri, bukan kehendak Tuhan yang dilakukannya. Yang pertama tercatat dalam 1 Samuel pasal 13 ayat 8 sampai ke 12,
Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, "Bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu." Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya, tetapi kata Samuel, "Apa yang telah kau perbuat?" Jawab Saul, "Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri, lalu mempersembahkan korban bakaran." Saul berkata, "Pikirku," yang menandakan bahwa ia mengikuti pengertiannya sendiri, yang dianggapnya sebagai kehendak Tuhan. Bahkan alasannya pun terkesan rohani, bahwa ia harus bertanggung jawab atas pasukannya yang akan berhadapan dengan orang Filistin, dan ia membutuhkan belas kasihan Tuhan untuk bisa menang. Padahal sebenarnya Saul takut karena rakyatnya sudah mulai meninggalkannya. Tuhan kemudian masih memberikan kesempatan kedua kepada Saul untuk menumpas habis bangsa Amalek, termasuk semua ternak-ternaknya. Tapi kali ini pun Saul tetap tidak taat. Saul melakukan apa yang dipikirnya itu benar. Sekali lagi, dibungkus dengan alasan rohani. Seperti tercatat dalam 1 Samuel pasal 15 ayat 13 hingga 15. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Aku telah melaksanakan firman Tuhan." Tetapi kata Samuel, "Kalau begitu, apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku, dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu?" Jawab Saul, "Semua itu dibawa daripada orang Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu, tetapi selebihnya telah kami tumpas." Saul memiliki pengertian yang salah dengan mengira adalah kehendak Tuhan. Namun ternyata itu adalah kehendaknya sendiri. Diperparah lagi dengan Tuhan ikut juga dibawa-bawa. Ada berapa banyak kejadian yang ironis, miris, bahkan tragis yang mengatasnamakan Tuhan. Tentu kita tidak akan membahas dengan detail di sini. Tetapi bayangkanlah betapa sedihnya hati Tuhan melihat hal-hal seperti itu terjadi. Semua atas nama Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh serius menyikapi hal ini. Karena jika apa yang dilakukan adalah kehendak diri sendiri, atau dilakukan dengan pengertian sendiri, menjalaninya bisa saja salah, mengakhirinya pun pasti akan salah. Kemudian kita bertanya-tanya, mengapa jadinya seperti ini? Dan seringkali Tuhan pun dipersalahkan. Karena itu, datanglah kepada Tuhan dengan selembar kertas kosong dan pena. Izinkanlah Tuhan yang menulis hidup kita sesuai dengan kehendaknya. Meskipun banyak kali tidak selalu sesuai dengan harapan kita atau kehendak kita. Tapi sudah pasti kehendak Tuhan adalah yang terbaik bagi hidup kita. Pilihan di tangan kita. Apakah kita mau mencari tahu dan berusaha untuk mengerti dengan jelas apa yang menjadi kehendak Tuhan? Kalau iya, kita pasti akan menemukan kehendak Tuhan melalui firman Tuhan. Karena firman-Nya yang adalah pedoman bagi hidup kita, dan kehendak Tuhan tidak akan pernah bertentangan dengan firman-Nya. Sebagaimana tertulis dalam Mazmur 119 ayat 105, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Tuhan bisa menyatakan kehendak-Nya melalui doa, melalui firman yang sudah tertulis,
Atau Tuhan dapat mengatakannya secara verbal atau non-verbal berupa suara hati di hati nurani kita. Nah, ada kalanya Tuhan juga memberikan tanda-tanda atau petunjuk lainnya oleh Roh Kudus. Mungkin juga melalui arahan pemimpin rohani sehingga hidup kita bisa berjalan dengan selaras sesuai dengan kehendak Tuhan bagi hidup kita. Yang terpenting adalah apa yang menjadi kehendak Tuhan harus kita mengerti dengan jelas terlebih dahulu sejak awal. Bukan sekedar perkiraan atau asumsi, ya, bukan pula dengan perasaan, rasa-rasanya aku tahu ini kehendak Tuhan, sehingga kita tidak akan salah melangkah, melainkan kita bisa melakukan segala kehendak Tuhan itu yang sudah kita mengerti dengan jelas. Maka dari itu, mulai hari ini, janganlah terlalu cepat dalam mengambil keputusan hanya berdasarkan apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Apa yang kita terasa cocok, atau apa yang tampaknya baik, atau apa yang didengar dari orang lain. Supaya kita tidak terkecoh dan menganggap itu semua sebagai kehendak Tuhan tanpa konfirmasi lebih dahulu melalui firman Tuhan dan melalui doa. Jangan anggap remeh proses mencari, menemukan dan mengerti kehendak Tuhan dengan jelas bagi hidup kita, agar kita tidak berakhir dengan kegagalan, kehancuran, dan kebinasaan. Terlebih dahulu, pastikan bahwa apa yang akan kita lakukan benar-benar selaras dengan kehendak Tuhan, firman Tuhan, dan dalam pimpinan Roh Kudus-Nya. Ingatlah, kehendak Tuhan selalu membawa kita kepada kebaikan, sukacita, damai sejahtera, dan membawa kemuliaan bagi namanya. Jangan sampai kita terjebak dalam kepercayaan pada diri sendiri yang akhirnya malah membawa kita menjauh dari Tuhan dan menjauh dari segala kehendak Tuhan serta rencana-rencananya yang indah bagi hidup kita. Kalau hidup, marilah kita berkata, Tuhan, aku mau hidup bagimu. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan
Untuk bisa mengerti kehendak Tuhan dengan jelas, yang kedua adalah jangan kita berpatokan pada lancar tidaknya proses sebagai tanda itu adalah kehendak Tuhan. Janganlah memiliki pengertian yang salah terhadap apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kita dengan patokan bahwa bila semuanya lancar atau tidak lancar, bahkan banyak tantangan baru bisa memperkuat dan menunjukkan kalau ini adalah kehendak Tuhan. Dalam melakukan kehendak Tuhan, terkadang memang bisa saja lancar, namun bisa juga tidak lancar. Tidak ada sebuah patokan kalau begini baru kehendak Tuhan, kalau tidak demikian berarti bukan kehendak Tuhan. Satu hal yang diinginkan manusia adalah kejelasan, sebuah kepastian, agar tidak sampai salah. Contoh sederhananya adalah ketika ingin pergi ke rumah teman yang belum pernah kita kunjungi sebelumnya. Kita pasti minta patokan sebagai tanda. Misalnya setelah ada gedung warna biru, nanti belok kiri, lalu setelah ketemu rumah warna coklat, belok ke kanan. Dengan demikian, semuanya jadi tahu dengan jelas bahwa kita sedang berjalan di arah yang benar menuju rumah yang akan kita tuju dan kita tidak akan tersesat. Tetapi harus kita akui bahwa dalam mengarungi perjalanan kehidupan bukan seperti pergi ke sebuah tempat yang bisa mengandalkan peta digital atau GPS agar tidak tersesat. Tuhan tidak pernah memberikan peta kehidupan secara keseluruhan. Dan inilah yang membuat kita harus berjalan dengan iman dan dekat-dekat dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Meskipun demikian, kita tetap merindukan adanya sebuah kepastian bahwa kita memang sedang berada dan berjalan dalam kehendak Tuhan. Dan dalam kenyataan, memang tidak sedikit orang yang tersandung dalam hal ini. Apalagi dipadukan dengan kecenderungan manusia yang memilih aman dan nyaman, maka banyak orang berpikir kalau ini benar dari Tuhan dan kehendak Tuhan, pasti semuanya lancar. Sebaliknya, kalau ada hambatan, mereka berkata, jangan-jangan ini bukan kehendak Tuhan. Tuh, buktinya banyak kendala, banyak jalan yang tertutup. Padahal ukuran lancar atau tidak lancar bukanlah tanda utama bahwa sesuatu itu kehendak Tuhan. Ibarat seorang pelari maraton, mana mungkin dia berkata, kok jalannya sulit ya, kok sempit ya, kok menanjak ya, atau apa jangan-jangan aku salah jalan, atau kok tidak ada tantangan yang berarti bagiku. Begini-begini saja treknya, jangan-jangan salah kali ini. Ikuti saja jalurnya kalau jalur itu memang jalur lomba resmi. Itulah jalan yang benar, walaupun sulit atau sebaliknya, sedang masuk ke area yang lurus-lurus saja. Sama halnya dengan kehidupan kita. Ada kalinya Tuhan perlancar semuanya. Ketika kita melakukan kehendak-Nya, jalannya satu persatu Tuhan bukakan. Orang-orang turut memberikan dukungan dalam berbagai bentuk, mujizat demi mujizat terjadi, dan berbagai macam tanda lainnya. Jika memang sejak awal, seperti yang dibahas dalam poin di atas sebelumnya, kita sudah pastikan bahwa itu adalah kehendak Tuhan, dan kita hanya melangkah dengan iman. Jika memang Tuhan perlancar jalannya satu persatu, bersyukurlah. Itu semua karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Tapi apakah serta-merta harus selalu demikian? Tidak juga. Ya, ada kalanya dalam melakukan kehendak Tuhan, ada tantangan, ada jalan terjal yang harus kita lewati. Ada seseorang bernama Adoniram Judson bersama istrinya Anne. Adalah pasangan misionaris yang melayani di ladang misi di Myanmar sesuai dengan
kehendak Tuhan. Mereka menghadapi tantangan yang tidak sedikit. Adoniram dijebloskan ke dalam penjara, diperlakukan dengan sangat buruk, sampai hampir lumpuh karena penyiksaan itu. Saat itu istrinya sedang mengandung dan harus berjalan kaki sangat jauh ke penjara untuk memohon pembebasan suaminya. Ketika bayi tersebut lahir, istrinya jatuh sakit sampai tidak bisa memberikan ASI kepada bayi tersebut. Setelah Adoniram dibebaskan dari penjara, istrinya meninggal dunia. 6 bulan kemudian, bayinya meninggal juga. Kemudian Adoniram menikah lagi dan istri keduanya meninggal juga di ladang misi. Adoniram sempat menguburkan total 7 anaknya di sana. Sebelum akhirnya ia meninggal dunia pada usia 61 tahun setelah melayani Tuhan di sana selama 40 tahun. Apakah dia salah mendengar panggilan Tuhan? Tidak. Dia tahu dengan jelas Tuhan yang memanggilnya untuk melayani, sekalipun medannya sangat sulit. Tapi ia tidak menyerah. Dan sebagai hasilnya daripada pelayanan, maka rakyat Myanmar bisa mendengar Injil. Dan diperkirakan hingga saat ini terdapat kurang lebih 3.700 gereja berdiri di sana. Demikian juga dengan Paulus, seorang penginjil yang berperan besar dalam sejarah kekristenan. Ia menulis sebagian besar dari Perjanjian Baru. Dia dikaruniakan hikmat dan kecerdasan yang luar biasa. Kehidupan yang dijalani Paulus jauh dari kata nikmat. Bahkan dia pernah merincikan kesulitan apa saja yang pernah dialaminya demi Injil. Dan dia pernah masuk penjara, dia dicambuk, dia mengalami karam kapal, hampir mati beberapa kali, dipagut ular berbisa, dan mengalami duri dalam daging sampai akhir hidupnya. Meskipun demikian, itu semua tidak menyurutkan semangatnya. Bahkan dalam penjara pun, saat menanti hukuman mati, ia masih menyemangati orang percaya untuk tetap bersukacita dan setia sampai akhir. Paulus tahu rahasianya seperti yang ditulisnya di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-12 hingga 13. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Paulus memiliki kepastian bahwa dirinya berada dalam kehendak Tuhan. Jadi entah dalam kekurangan atau kelimpahan, kelaparan atau kenyang, Paulus tidak serta-merta menjadikan semua itu sebagai tolok ukur atau patokan. Apakah ini benar kehendak Tuhan atau bukan? Dengan iman Paulus berkata, bahwa apapun yang terjadi, entah dalam saat suka atau duka, ia tetap bisa menanggung semuanya bersama Tuhan. Berapa banyak orang yang menyerah di tengah jalan saat menemui kesulitan dan berkata, ya, memang ini bukan kehendak Tuhan bagiku. Terkadang seperti itulah dalam mengikuti kehendak Tuhan. Tidak selamanya seperti apa yang kita kehendaki. Jalannya bisa saja penuh lika-liku, bahkan diwarnai duka cita. Tapi bila kita yakin dengan penuh kepastian bahwa ini adalah kehendak Tuhan untuk hidup kita, maka meskipun jalannya sulit, Tuhan akan membawa kita untuk dapat melewati semuanya itu. Tapi harus ingat bahwa tidak boleh menjadikan patokan bahwa kalau sulit, banyak kendala, banyak masalah, itu pertanda kehendak Tuhan. Jangan pula kita mencari ayat-ayat firman Tuhan sebagai pendukung dan memakainya di luar konteks. Mungkinkah kendala-kendala itu adalah peringatan dari Tuhan, alarm atau sinyal
agar kita berhenti dan tidak semakin terperosok ke dalam dan malah semakin jauh dari kehendak Tuhan yang sesungguhnya. Seperti keledai Biliam yang berhenti beberapa kali karena dihadang oleh malaikat. Tetapi Biliam tetap bersikeras dan malah memukul keledainya sebelum akhirnya Tuhan memakai keledai itu berbicara dan menegur Biliam. Namun seringkali jika manusia sudah memiliki keinginannya sendiri, maka apapun dia akan terobos dan dia merasa sah-sah saja sambil berkata, kan sudah dikhotbahkan untuk tidak menyerah, bahwa situasi yang sulit itu justru akan memperkuat imanku dan akan semakin dekat kepada hasil yang akan dicapai. Seperti seorang pengemudi yang sudah jelas-jelas membaca ada papan di depan dan papan-papan peringatan itu di sepanjang jalan untuk segera berbalik karena ada jurang di depan. Tapi ia tetap bersikeras bahwa jalan yang sulit biasa bisa berakhir di tempat yang bagus dan akhirnya dicelaka karena masuk ke dalam jurang. Sebaliknya, sering kita menganggap bahwa bila kita mengikuti kehendak Tuhan, semuanya akan berjalan lancar, mulus, dan selalu sesuai kehendak kita. Ya, banyak orang percaya yang merasa bahwa bila mereka taat dan mengikuti apa yang mereka pikir dan anggap itu adalah kehendak Tuhan, pasti akan selalu menyenangkan dan bebas hambatan. Padahal kenyataannya berbeda. Alkitab menunjukkan bahwa dalam mengikuti kehendak Tuhan tidak selalu berarti bahwa tanpa hambatan, tanpa tantangan, bahkan bisa jadi jalan yang diambil terasa sulit, menuntut perjuangan lebih. Contohnya Yusuf yang menerima penglihatan melalui mimpi bahwa ia akan menjadi seorang pemimpin besar. Mimpi itu membangkitkan kecemburuan saudara-saudaranya. Justru yang terjadi adalah Yusuf dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya. Yusuf kemudian dibuang ke negeri asing, jauh dari rumah, jauh dari keluarganya. Semua mimpi indah Yusuf tampak hancur berantakan. Tapi yang luar biasa adalah bagaimana Yusuf menanggapi semuanya itu. Ia tidak menyerah meskipun diperlakukan dengan tidak adil. Lalu sewaktu di Mesir, ia menjadi budak dari Potifar dan bekerja dengan setia. Ketika ia difitnah dan dipenjarakan, Yusuf tetap hidup dengan benar dan dipercaya oleh orang-orang di sekitarnya. Yusuf tetap percaya bahwa Tuhan menyertainya meski tidak tahu kapan mimpinya itu akan menjadi kenyataan. Ia tetap setia dan percaya Tuhan memiliki kehendak dan rencana yang indah bagi hidupnya. Setelah Yusuf melewati banyak tantangan dan kesulitan, akhirnya ia menjadi penguasa kedua di Mesir dan menyelamatkan banyak jiwa dari kelaparan termasuk keluarganya sendiri. Dari kisah Yusuf kita melihat bahwa kehendak Tuhan dan rencana Tuhan bisa jadi harus melalui jalan yang panjang dan sulit dan membawa hasil yang indah dan penuh dengan makna. Di balik semua pergumulan dan penderitaan yang Yusuf hadapi, sesungguhnya Tuhan sedang menjalankan kehendak dan rencananya yang besar bagi Yusuf. Melalui kisah Yusuf itu, kita diajar bahwa ketika hidup tampak tidak lancar, penuh pergumulan dan tantangan, itu tidak lantas berarti kehendak Tuhan tidak akan terlaksana atas kehidupan kita. Justru di saat-saat sulit, itulah Tuhan memproses dan menyiapkan sesuatu yang lebih baik bagi hidup kita. Banyak orang salah kaprah menganggap pergumulan, penderitaan, dan berbagai tantangan yang dihadapi sebagai sebuah bencana. Tapi Alkitab mengajarkan dalam Roma pasal 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Karena itu,
dalam keadaan yang tampak sulit, menyakitkan dan penuh tantangan, tetap ada kehendak Tuhan dan rencana Tuhan yang bekerja di balik semuanya itu. Tuhan tidak pernah salah dan Tuhan tidak pernah keliru. Tetapi setiap keadaan yang kita alami dapat dipakainya untuk pendewasaan iman kita dan pembentukan karakter kita. Jadi kita harus mengerti dan menerima bahwa mengerti kehendak Tuhan tidak berarti semuanya akan lancar dan mulus. Terkadang dalam perjalanan mengikuti kehendak Tuhan justru penuh tantangan, tetapi kita harus yakin itu adalah bagian dari rencana Tuhan yang indah dan baik. Sekalipun tampaknya tidak lancar di mata manusia, atau dengan kata lain, segala sesuatunya baik yang lancar maupun yang tidak lancar adalah bagian dari kehendak Tuhan dan rencana Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Kesulitan dan penderitaan bukan tanda Tuhan meninggalkan kita. Justru di saat demikianlah Tuhan mempersiapkan kita untuk sesuatu yang lebih besar. Tuhan sanggup mengubah kegagalan menjadi kesuksesan dan penderitaan menjadi sebuah kemenangan. Firman-Nya mengingatkan bahwa rencananya jauh melampaui apa yang dapat dibayangkan sebelum kehendak dan rencananya yang indah terwujud digenapi di dalam kehidupan kita. Sebaliknya, dalam prosesnya lancar-lancar saja, jangan curiga dan berkata, kok lancar-lancar saja ya? Apa jangan-jangan ini tipuan? Bersyukurlah jika Tuhan pelancar. Jangan malah jadi ketakutan dan mengambil langkah yang salah, tapi ketika Tuhan mengizinkan adanya kendala, tantangan, dan kesulitan yang terkesan tak berujung, janganlah berkata, mungkin Tuhan memang tidak menghendaki demikian. Lalu kita langsung lempar handuk dan kita menyerah. Kita semua tahu tentang Raja Daud yang begitu masyhur dan dikenal sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan. Dari seorang gembala domba, Tuhan mengangkatnya dan dengan melalui Samuel, ia diurapi menjadi raja untuk menggantikan Saul. Meski saat itu Daud masih muda usianya dan belum berpengalaman berperang sama sekali. Melalui urapan yang dilakukan Samuel atasnya, menegaskan kehendak Tuhan atas hidup Daud yang akan memimpin umatnya. Daud tidak langsung naik tahta menjadi raja. Proses yang dijalani Daud juga tidak selamanya lancar seperti pada awalnya ketika pamornya terangkat setelah mengalahkan Goliat dan rakyat mulai memujinya. Namun setelah itu Daud menghabiskan belasan tahun menjadi seorang pelarian yang harus berhadapan dengan Saul yang adalah ayah mertuanya. Saul merasa insecure, kehilangan rasa aman, dan bertekad untuk menghabisi Daud. Sehingga Daud harus mengungsi di padang gurun atau di negeri asing yang jauh dari kata nyaman. Setelah bertahun-tahun hidup yang sedemikian, Daud tidak berkata, apakah Nabi Samuel salah mendengar suara Tuhan dan salah mengurapi orang? Apakah benar aku akan menjadi seorang raja Israel? Daud tetap percaya bahwa kehendak Tuhan adalah dirinya akan menjadi raja. Dan proses menuju kepada penggenapan kehendak Tuhan itu, Daud mengizinkan Tuhan yang memimpin, menuntun setiap langkah demi langkah. Lain halnya dengan Sarah yang sebelumnya bernama Sarai. Sudah barang tentu ia tahu akan janji Tuhan kepada suaminya bahwa Abraham suaminya itu akan menjadi bapa dari banyak bangsa. Mereka menantikan janji Tuhan itu digenapi selama belasan tahun, tapi tidak kunjung ada tanda-tanda bahwa janji itu segera digenapi. Yang ada mereka semakin lama, semakin tua,
dan tertutuplah peluang untuk bisa memiliki anak. Lantas Sarah bertindak sesuai dengan kehendaknya sendiri, mengambil jalan pintas untuk membantu Tuhan memperlancar jalan penggenapan kehendak Tuhan atas hidup mereka, seperti yang tercatat dalam kitab Kejadian pasal 16 ayat 1 dan 2. Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak, karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Tuhan tidak pernah mengalami kendala dalam melaksanakan kehendaknya, tetapi waktu dan cara Tuhan itu memang jauh berbeda dengan waktu dan cara manusia. Tidak ada satu hal yang bisa dijadikan patokan mutlak bahwa kalau begini baru namanya kehendak Tuhan. Begitu barulah kehendak Tuhan. Atau kita langsung meminta tanda konfirmasi dari Tuhan. Kalau itu tergenapi, maka memang inilah kehendak Tuhan. Sesungguhnya ada kalanya Tuhan bisa memberikan tanda yang nyata, tapi ada kalanya tanda itu lebih bersifat suara hati nurani yang sesuai dengan firman Tuhan dan harus dijalani dengan iman. Tuhan bukanlah pribadi yang bisa dikotak-kotakan, bisa diatur dengan persyaratan tertentu. Ikutilah kehendaknya, berjalanlah di jalannya. Entah akan melewati padang berumput hijau, air yang tenang, puncak gunung, ataupun lembah yang kelam, atau malam yang gelap gulita. Percayalah bahwa berjalan dalam kehendak Tuhan adalah pilihan yang terbaik yang bisa kita ambil. Saat ada mujizat, janji-janjinya digenapi, bersyukurlah, bersukacitalah, dan bersaksilah bagi kemuliaan namanya. Saat doa-doa kita belum dijawab Tuhan, atau dijawabnya pun berbeda 180 derajat dari apa yang kita kehendaki, yang kita harapkan, ketahuilah penyertaan Tuhan tetap nyata bagi kita dan Dia memampukan kita untuk bisa menanggungnya. Apakah artinya masa-masa indah jika tanpa Tuhan di dalamnya? Yang ada adalah ketidakpuasan yang tidak kunjung selesai. Masa-masa berat pun akan menjadi lebih sulit untuk dijalani jika tanpa Tuhan menyertai kita. Oleh sebab itu, pastikanlah dengan sungguh-sungguh bahwa kita memang sedang berjalan dalam kehendak Tuhan, bukan menuruti kehendak diri sendiri. Sehingga kita tidak akan mengakhiri hidup ini dengan penyesalan. Ingatlah, Tuhan pasti menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya bagi orang-orang yang hidup di dalam kehendak dan rencananya. Apa yang kita pandang sebagai kegagalan, sebagai kejatuhan hidup, atau pergumulan, sesungguhnya bukan akhir dari segala sesuatu, tetapi merupakan pintu kesempatan bagi Tuhan untuk mengerjakan yang lebih lagi di dalam hidup kita masing-masing. Merupakan pemikiran yang keliru saat kita menilai bahwa jika segala sesuatu berjalan dengan lancar, itu pasti kehendak Tuhan. Sebaliknya, jika tidak lancar, itu berarti bukan kehendak Tuhan. Jangan buat sebuah patokan dalam mengikapi kehendak Tuhan itu. Kehendak Tuhan senantiasa adalah yang terbaik bagi hidup kita, baik lancar ataupun tidak lancar, kita akan tetap memilih kehendak Tuhan lebih daripada kehendak diri kita yang kita turuti. Katakanlah pada Tuhan, seperti yang kau ingini terjadilah dalam hidupku. Ikutilah kehendak Tuhan dengan setia sampai akhir. Bukan dengan barang fana kau membayar
celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku. Dengan cara yang mahal, dan noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pewahyuan-Mu yang mengajar kami dan menyadarkan kami untuk kami boleh mengerti kehendak Tuhan dengan jelas. Dengan mengerti dengan jelas, kami akan menjalani dengan benar dan dengan baik perjalanan hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu dan setia sampai akhir. Dan bila kami ingin bisa mengerti kehendak Tuhan dengan jelas, kami harus betul-betul pastikan diri kami bahwa apa yang kami jalanin itu adalah sungguh-sungguh kehendak Tuhan. Dan kami juga harus mengerti dengan sungguh-sungguh bahwa kehendak Tuhan itu adalah kehendak yang terbaik bagi hidup kami, dan kami tidak akan menyimpang daripadanya, dan kami tidak berani memberikan patokan-patokan tertentu, apakah lancar atau tidak lancar, apakah ada tantangan atau tidak tantangan, baru itu namanya kehendak Tuhan. Kami mau terserah pada pimpinan-Mu, baik lancar, baik tidak lancar, yang penting kami sudah pastikan diri,
kami sudah mengerti itu adalah kehendak Tuhan, kami jalani bersamamu, dan kami akan keluar sebagai orang yang berkenan padamu, dan kehendak-Mu dapat digenapi dalam seantero hidup kami. Dan nama-Mu Tuhan senantiasa dapat kami permuliakan. Terima kasih Tuhan, sempurnakan semua yang telah kami dengar, bukan untuk melupakannya, tapi kami siap untuk bersandar kepada pertolongan Roh Kudus untuk bisa menjalani kehidupan ini sesuai dengan kehendak-Mu, karena kami sudah mengerti akan kehendak-Mu, dan kami tidak berani lagi membuat patokan-patokan. Demikian baru kehendak Tuhan, begitu baru kehendak Tuhan, begini kehendak Tuhan, begitu tidak kehendak Tuhan, dan lain sebagainya. Kami jalani kalau kami sudah jelas, dan kami akan jalani dengan benar dan dengan baik. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan. Sempurnakan semuanya bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya, amin, haleluya. Mari kita berdoa syafaat untuk Anda sekalian. Pertama saya doakan untuk Anda yang tenggorokannya sakit, bagi Anda yang ada amandel dan belum dioperasi dan kumat-kumat lagi dan membuat Anda demam dan lain sebagainya. Saat ini tumpang tangan di tenggorokanmu dalam nama Yesus. Kami terima kesembuhan bagi amandel atau tenggorokan yang terganggu, yang sakit di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus sembuhkan. Tuhan Yesus sembuhkan. Haleluya. Amin. Kedua, kita berdoa untuk Anda yang setelah diperiksa darah, ternyata gula darahmu naik melonjak tinggi. Kita berdoa agar level gula darahmu kembali normal, dan engkau tidak harus menanggung dan mengalami yang namanya diabetes. Dan kita berdoa bersama, tumpang tangan dua-duanya di atas dadamu. Kami doakan untuk mereka yang telah diperiksa gula darahnya naik dengan tinggi. Mari Tuhan berkasih karunia, beri hikmat kepadanya untuk menjaga makanan dan bisa turun kembali gula darahnya menjadi normal oleh karena kasih karunia-Mu, dan dia tidak akan terancam kena kencing manis atau diabetes. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur dan terima berkat-Mu. Haleluya, amin. Ya, saya berdoa untuk Anda yang tadi pagi bangun tangannya, jari jemarinya kaku, tidak bisa digerak-gerakkan. Ya, saat ini berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, mari kamu gerak-gerakkan. Ya, jari jemarimu kembali normal dan tidak kaku lagi. Sembuh dalam nama Yesus. Tuhan Yesus sembuhkan. Tuhan Yesus sembuhkan. Saya doakan untuk Anda suami istri yang sedang menyaksikan acara ini, yang rindu mempunyai keturunan. Dan sudah lama Anda berdoa, tapi masih belum juga mendapatkan hasilnya. Mari, berpegangan tangan suami istri, kita berdoa, Tuhan bagi mereka suami istri yang merindukan mendapatkan keturunan yang Tuhan rencanakan bagi mereka. Mari Tuhan berikan mereka dalam waktu yang tidak lama lagi, mereka akan menemukan jawaban doa bahwa mereka bisa mendapatkan keturunan dan istrinya sudah hamil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima keturunan yang Tuhan berikan, keturunan baik, keturunan yang saleh, keturunan yang bisa memuliakan nama-Mu bagi keluarga ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa, haleluya, amin. Tagihan-tagihan yang tidak tertagih, ya, piutang-piutang yang sampai saat ini macet, tidak tertagih. Ayo kamu sebut namanya, sebut jumlahnya, dan kita tumpang tangan di atas dada kita, berdoa dalam nama Yesus. Tagihan-tagihan yang macet, yang piutangnya belum tertagih, saat ini kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan kirim malaikat-Mu menagihkan bagi mereka, sehingga piutang-piutang yang adalah hak mereka segera mereka dapatkan dengan mujizat dalam waktu sesingkat-singkatnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat-Mu, pertolongan-Mu nyata. Haleluya, amin, haleluya. Anda yang mengalami getar-getar matanya saat ini berdoa, tumpang tangan di atas matamu dalam nama Tuhan Yesus. Getar-getar yang tidak normal yang membuat sangat terganggu pada matanya sembuh dalam nama Yesus. Seketika juga tidak bergetar-getar lagi dan jadi normal, bisa melihat dengan leluasa
Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Dan terakhir saya doakan untuk Anda yang mengalami batu ginjal. Mau dioperasi, takut. Mau tidak operasi, bingung. Mari kita berdoa saat ini, kehendak Tuhan jadi. Taruh dua tangan di dadamu. Bagi mereka yang ada batu ginjal, kadang merasa sakit sampai ke belakang, dalam nama Yesus sampai ke pinggang sakitnya, kami doakan batu ginjalnya, kalau Tuhan mau sembuhkan. Dengan mujizat saat ini juga, batu ginjalnya hancur dan akan keluar bersama air seni, sembuh dari gangguan batu ginjal. Nah, kalau memang harus dioperasi, Tuhan izinkan, Tuhan pimpin semuanya berjalan lancar, dan dia boleh mengalami kelepasan, kesembuhan yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari bawa semua pergumulan hidup, masalah, tantangan, ataupun kerinduan-kerinduan hati. Taruh dua tangan di atas dadamu, sampai Anda nyatakan pada Tuhan, saya sehati dengan Anda. Kita berdoa dalam nama Yesus. Semua pergumulan doa, semua kerinduan hati, semua permintaan-permintaannya kepada-Mu Tuhan. Tuhan, mari Tuhan, dengan bersegeralah Tuhan. Engkau berjanji, kami dua orang sepakat di bumi, minta apapun Engkau berikan. Karena itu Tuhan, kami sepakat berdoa dengan mereka yang sedang bergumul itu. Tuhan, baik itu jawaban doa bagi kesehatan diri atau keluarga, untuk keselamatan keluarga besar, untuk pasangan hidup, untuk pekerjaan, untuk keuangan, untuk ekonomi, untuk masa depan, untuk studi, untuk kuliah, dan untuk hal-hal apapun yang mereka rindukan. Mari Tuhan Engkau genapi dengan segera dan sempurna tanpa penundaan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk pimpinan-Mu selama acara program All by Grace kali ini, episode ke-209, telah Engkau pimpin dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dan kami mau akhiri perjumpaan kami kali ini. Tuhan berkati semua umat-Mu dan pimpin kehidupan kami. Mari umat Tuhan, tadakan tangan dan bukakan hatimu. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera yang sejati dari Tuhan Yesus yang bisa kau rasakan. Kasih karunia, anugerah, belas kasihan, kemurahan Bapa surgawi akan senantiasa menjadi berkat, menaungimu, melingkupimu. Bahkan kuasa Roh Kudus yang sanggup melakukan segala perkara dan mujizat akan senantiasa membawamu hidup dalam alam supernatural, mengalami mujizat Tuhan Yesus mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali kedua kali. Semua yang percaya, terima jawaban doa, terima berkat Tuhan. Kita sama-sama katakan amin, haleluya. Demikian berakhir sudah perjumpaan kita kali dalam episode ke-209. Jumpa kembali dalam episode mendatang di Jumat mendatang 18.30 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa Anda share link dari All by Grace ini kepada sanak famili dan keluarga dan teman-teman, sehingga banyak orang boleh mendapatkan siraman rohani dan berkat-berkat rohani melalui program All by Grace. Nama Tuhan dipermuliakan, berkat Tuhan tercurah. Haleluya, shalom, haleluya, amin.